Selamat pagi para sahabat terkasih. Saya Dominikus Agus Gunawan pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai perkembangan MBA sampai menjadi MBA University. Mari kita lihat slide-slide berikut ini. MBA mempunyai visi itu adalah membuat semua umat Katolik atau umat Kristen menjadi akrab dengan Alkitab. Misinya adalah mengajak semua umat membaca Alkitab secara konsisten setiap hari dan menyebarkan program MBA ini di komunitasnya masing-masing. Seringkali muncul, apakah MBA itu hanya untuk umat Katolik? Pada awalnya demikian. Tetapi bukan berarti umat non-Katolik atau Kristen lainnya tidak boleh ikut. Mereka boleh ikut, asal mau mengikuti ketentuan gereja Katolik dan tidak menyerang gereja Katolik, serta mau membaca kitab-kitab Deuterokanonika. Sejarah MBA itu dimulai pada tanggal 22 Juli 2016. Kita mulai dengan membaca Perjanjian Baru. Penggagasnya adalah saya sendiri, Dominikus Agus Gunawan, dan kemudian MBA ini waktu dibentuk diikuti oleh 50 orang dan kemudian berkembang menjadi 80-an sehingga terpaksa kita memecah menjadi dua kelompok. MBA 1 dikoordinir oleh saya sendiri dan MBA 2 dikoordinir oleh Bu Hui Hui dari Sanggau. Dalam perkembangan selanjutnya ini ternyata diminati orang. MBA 1 berkembang menjadi MBA 1A dan MBA 1B. Sedangkan MBA 2 menjadi 3, MBA 2A, 2B, dan 2C. Program pertama dari MBA ini berakhir tanggal 10 Oktober 2017. Setelah kita membaca Alkitab sebanyak 3 bab per hari selama 446 hari. Besokannya kita langsung mulai periode kedua. Saat itu kita sudah mengumpulkan ada tambahan 250 peserta baru. Sehingga perlu dibentuk 6 grup baru. Dalam perkembangannya pada periode kedua ini juga terbentuk MBA untuk OMK, Orang Muda Katolik. Selain itu juga berkembang beberapa MBA yang mandiri. Misalnya di Johor, Malaysia, di Samarinda, dan di beberapa tempat lainnya. MBA kedua, periode kedua ini berakhir tanggal 29 Desember 2018, selama 445 hari. Kemudian, beberapa hari kemudian, tanggal 3 Januari 2019, kita membuat periode ketiga. Ada tambahan 300 orang, sehingga dibentuk 6 grup baru. Karena kasih karunia Tuhan Yesus dan dukungan admin serta seluruh anggota, MBA berkembang dari hanya 5 grup di periode 1, 12 grup di periode 2, dan pada saat periode 3 ini menjadi 18 grup. Periode ketiga berakhir 22 Maret 2020 setelah membaca selama 445 hari. Sedangkan yang periode keempat kita baru mulai tanggal 1 April. Ada tambahan 200 peserta, tapi jumlah grup kita susutkan menjadi 15. Sehingga kurang lebih ada 750 peserta. Nah, kita mohon bimbingan Roh Kudus agar terus kita membaca kitab suci dengan bersemangat. Dan untuk itu, kami sudah mempersiapkan pendamping MBA. Yang pertama itu adalah grup diskusi Alkitab yang sudah ada sebenarnya sejak angkatan pertama. Di sini narasumbernya adalah beberapa orang pastor dan ada juga awam yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan dari menu yang dibaca kalau ada anggota yang tidak mengerti. Dan pada angkatan keempat, periode keempat, kita membuat MBA University, yaitu pada saat work from home. Ada kegiatan apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Nah, pada tanggal 12 Mei 2020 kita memulai kuliah perdananya. MBA University itu kok mirip dengan
mirip dengan perguruan tinggi. Tapi sebenarnya MBA-nya Mari Baca Alkitab, university-nya itu adalah universal dan unity. Ya, universal, umum, unity membentuk satu kesatuan. Sebagai koordinator terpilih Ibu Teti Hui Hui dan wakilnya Ibu Lana Pelupesi. Email kita ada, rekeningnya juga ada. Bagi para donatur yang ingin memberikan sumbangan, nah silakan dicatat rekening kami. Visi dan misi MBA University itu adalah visinya dulu menjadi komunitas bagi para pembelajar di dunia maya, khususnya dalam bidang yang terkait dengan rohani Katolik, bersifat universal dan unity. Misinya melakukan pembinaan secara online dengan mengadakan webinar yang bermanfaat bagi umat dalam berbagai bidang, seperti mengenai iman, Alkitab, pengembangan diri, dan lain-lain. Kedua misinya itu anggota diharapkan tetap aktif menggereja di komunitas tempat. Misi yang ketiga membangun iman Katolik dengan bekerja sama pada pihak-pihak lain, jadi bersifat universal, tujuannya membentuk satu kesatuan, bukan melihat perbedaan. Pengurus untuk periode pertama sudah terbentuk. Tadi koordinatornya Ibu Teti Hui Hui dan wakilnya Ibu Lana Pelupesi dari Bogor. Ini mereka, ya, Ibu Teti Hui Hui itu dari Sanggau, Kalimantan Barat. Kemudian sebagai sekretaris itu adalah Ibu Naili dari Sintang, Kalimantan Barat, dan bendahara itu adalah Ibu Afiarini dari Depok, Jawa Barat. Kemudian juga mengenai seksi-seksinya, sudah ada Ibu Francisca Chang dari Sintang, Kalimantan Barat yang menjadi seksi doa, dan Ibu dan Bapak Mikael Andi sebagai seksi multimedia dari Bogor. Kemudian seksi acara adalah saya sendiri, Dominikus Agus Gunawan dari Bogor. Nah, kegiatan kita sudah dimulai ya sejak 12 Mei. Ini acara kita pada bulan Mei. Pertama diisi oleh Pater Robi Wowor dengan tema Maria dalam Alkitab. Minggu depannya diisi oleh Bapak Uskup Malang, Monsinyur Pidiarto Gunawan Okam dengan tema Peran Alkitab bagi kaum awam. Dan Romo Arsenius Fikar CSE membawakan pada minggu ketiga menjelang Pentakosta dengan tema Pentakosta Baru dalam Gereja Katolik. Nah, kemudian untuk bulan Juni kami juga sudah menyusun tanggal 2 itu akan dibawakan membaca Alkitab secara efektif oleh Dr. Dominikus Agus Gunawan MSI. Minggu depannya kita akan melihat proses penerjemahan Alkitab oleh Dr. Pascalis Edwin Inyoman Pasca dari Lembaga Alkitab Indonesia. Dan minggu ketiga, keempat, kelima, kita sudah ada tema-tema yang tersedia, seperti di layar. Ini beberapa flyernya pada saat minggu pertama, ini minggu kedua, ini minggu ketiga, dan yang ini minggu keempat, membaca Alkitab secara efektif. Demikian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, perkembangan MBA sampai menjadi MBA University yang melakukan webinar setiap hari Selasa dalam berbagai bidang. Kiranya semuanya dapat membantu untuk meningkatkan iman kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.